Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak-anak yang Bapak sayangi, selamat berjumpa dalam proses pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Di luar sana banyak kita lihat orang berbaring di rumah sakit, tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Karena itu kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita gunakan pemberian nikmat Tuhan itu sebagaimana mestinya. Kesehatan kita gunakan untuk beraktivitas dan belajar sebaik-baiknya. Kita harus mencontoh sifat Tuhan, yaitu suka memberi. Kita pupuk rasa memberi, baik memberi perhatian pada diri sendiri maupun orang lain. Saya ucapkan selamat pada kalian. Kalian telah menjadi siswa SMK Negeri 3 Surakarta tahun pelajaran 2021-2022. Bapak percaya kalian anak baik dan pintar. Bapak yakin kalian bisa sukses mencapai tujuan bersama SMK Negeri 3 Surakarta. Selanjutnya perlu Bapak beritahukan bahwa pada tahun pelajaran ini Bapak akan mengajar kelas kalian. Untuk itu kita perlu saling mengenal agar komunikasi berjalan lancar. Peribahasa berkata, tak kenal maka tak sayang. Nama Bapak bisa kalian baca di slide. Nama lengkap Bapak Dr. Andes Rianto Danu Siswoyo. Boleh kalian panggil Pak Sri atau Pak Yanto. Bapak akan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Jika kondisi sudah normal, tentu kita ingin bertatap muka secara langsung di sekolah, atau kalian bisa berkunjung ke rumah Bapak di Wirun RT 2 RW 11 Mojolaban Sukoharjo, atau melalui nomor HP 0813 2571 8528. Namun karena kondisi belum normal, untuk sementara kita berkomunikasi secara daring. Anak-anak, sejak Maret 2020, bangsa Indonesia berada dalam suasana berduka dengan berjangkitnya wabah corona. Wabah ini telah menyerang berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali aspek pendidikan. Akibatnya pun begitu terasa mencekam. Berita orang terpapar, penuh sesaknya rumah sakit, kekurangan fasilitas kesehatan, serta bunyi sirine meraung-raung setiap saat menjadi konsumsi sehari-hari. Bahkan kini memasuki serangan corona gelombang kedua dengan munculnya varian corona yang lain. Untuk itu, kunci menekan penyebaran dan penularan virus corona harus tetap kita lakukan. Jangan sampai kita lupa memakai masker, kita perlu mencuci tangan dengan sabun, dan kita perlu menjaga jarak dengan menghindari kerumunan. Anak-anak yang Bapak sayangi, situasi pembelajaran di masa pandemi bisa jadi menjadi ujian, menjadi cobaan untuk para siswa agar menjadi orang kuat. Ibaratnya kalian sedang belajar menjadi seorang nakoda. Seorang nakoda yang hebat tidak lahir dari lautan tenang, namun mereka yang mampu dan terbiasa melewati rintangan. Orang menjadi tangguh karena mereka berupaya mengerahkan segala daya upaya
sabar dan tahan untuk menghadapi kesulitan. Anggaplah situasi seperti ini sebagai gelombang yang harus kita terjang untuk mencapai tanjung harapan. Siapa kalah akan terjungkal dan siapa menang akan berjaya. Jangan sampai kita menjadi orang yang kalah. Kita harus menjadi pemenang. Kalian harus seperti bunga teratai. Setelah melalui perjuangan yang melelahkan, kalian harus mekar dan berbau harum. Dan harus berada di atas air dalam situasi apapun dan dimanapun berada. Tidak kalah oleh situasi apapun. Pandemi COVID-19 saat ini merubah semua sistem pembelajaran. Berbagai jenis media pembelajaran bermunculan. Media pembelajaran daring merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses belajar mengajar selain pembelajaran konvensional. Diberlakukannya status pandemi COVID-19 mewajibkan hampir semua aktivitas berbasis daring. Model pembelajaran di semua sektor pendidikan wajib dilakukan secara jarak jauh berbasis online. Menghadapi situasi demikian, kalian harus siap secara mental dan teknologi. Tentu nanti banyak tugas yang harus dikerjakan dan itu perlu penguasaan teknologi. Bisa jadi guru menggunakan media grup WhatsApp, Google Classroom, Moodle, dan aplikasi belajar online lainnya. Untuk pembelajaran secara sinkronis, guru juga memanfaatkan media Google Meet, Zoom, Cloud Meeting, Cisco, Webex, dan sebagainya. Itu semua dilakukan dalam upaya mendorong peserta didik agar semangat belajar sehingga memiliki prestasi. Dalam hal media pembelajaran yang Bapak gunakan adalah Google Classroom. Ini daftar link mapel pelajaran bahasa Indonesia yang perlu Anda masuki dalam grup kelas masing-masing. Selesai pelajaran, silakan kalian masuk pada link yang tersedia. Dan minggu depan, Bapak berharap semua siswa telah menjadi anggota grup kelas mapel bahasa Indonesia. Anak-anak, kalian sekarang berada di sekolah menengah kejuruan, setara dengan sekolah menengah atas, sekolah tertinggi yang ada di Indonesia. Kalian telah menjadi siswa paling dewasa bila dibandingkan dengan adik-adik kalian di sekolah menengah pertama maupun di sekolah dasar. Untuk itu, kalian harus menjadi manusia dewasa. Kalian harus menjadi insan pembelajar, menjadi cerdas, kreatif, terampil, dan adaptif, sehingga terbukalah wawasan dan kesempatan tanpa batas. Tentu saja bagi yang mau belajar. Anak-anak, dimanapun berada, kapanpun, dalam situasi apapun, tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Untuk menuntut ilmu tentu memerlukan beberapa syarat. Syarat itu antara lain, yang pertama, kalian harus cerdas. Kalian harus sehat akal. Yang kedua, kalian harus rakus. Artinya mencari ilmu sebanyak mungkin. Rakus dalam menyerap ilmu-ilmu. Yang ketiga, kalian harus bersungguh-sungguh. Yang keempat, Anda harus mempunyai modal yang cukup. Modal itu bisa berupa harta, kemampuan, dan usaha keras.
Dan yang kelima, tentu saja guru yang mengajarkan. Dan yang terakhir adalah perlu disadari bahwa belajar memerlukan waktu yang lama. Untuk itu perlu adanya ketekunan dalam belajar. Semangatlah dalam hal-hal yang bermanfaat untukmu dan mintalah tolong kepada Allah, serta jangan mudah malas atau patah semangat. Jangan sia-siakan kesempatan dan waktu dalam menuntut ilmu selama di SMK Negeri 3 Surakarta. Anda harus keluar dari SMK Negeri 3 Surakarta dengan mendapatkan BMB, yaitu bisa bekerja, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dan bisa berwirausaha. Selamat belajar, semoga sehat dan sukses selalu.